Perkenalkan, nama saya Satya Kamira dengan NIM 2302-144 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Putra Paneni dengan NIM 2302-10043. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, saya Fauzania dengan NIM 2302-145 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Livia Ramadana dengan NIM 2302-10070 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia dengan NIM 2302-10075. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini kami akan menganalisis kasus tentang sengketa Laut Cina Selatan, di mana di sini ada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, latar belakang terjadinya masalah tersebut. Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam permasalahan. Yang ketiga, melampirkan bukti tentang permasalahan tersebut, baik itu berupa gambar, data, ataupun dokumen. Yang keempat, memberikan solusi yang tepat tentang kasus tersebut. Dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan dari permasalahan yang terjadi. Latar belakang masalah. Faktor melatar belakangi sengketa ini yaitu masuknya kapal asing dari negara Cina ke kawasan perairan Kepulauan Natuna tanpa seizin dari pemerintah ataupun perubahan nama terkait Laut Cina Selatan yang berubah menjadi Laut Utara. Sengketa Laut Cina Selatan telah membawa dampak bagi Indonesia. Akibat dari sengketa tersebut, zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara terancam karena meningkatkan agresivitas Cina. Upaya perundingan yang semakin memperkeruh hubungan Cina dan Indonesia menjadikan Indonesia harus waspada terhadap ancaman dari Cina. Saya akan menjelaskan sengketa perairan di Kepulauan Natuna antara Indonesia dan Tiongkok, berpusat pada klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Berikut ada beberapa latar belakang terjadinya sengketa tersebut. Yang pertama, klaim 9 garis putus. Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan melalui peta 9 garis putus yang mencakup sebagian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia di sekitaran Kepulauan Natuna. Klaim ini tidak dapat diakui oleh hukum internasional, khususnya oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. 2. Kepentingan ekonomi. Perairan di sekitaran Kepulauan Natuna kaya akan sumber daya alam, termasuk ikan dan potensi cadangan energi seperti minyak, gas, dan kedua negara memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan di wilayah ini, sehingga sengketa menjadi lebih rumit. 3. Keamanan dan geopolitik. Lautan Cina Selatan adalah jalur perlayaran internasional yang vital dan penguasaan wilayah ini memiliki implikasi strategis dan geopolitik. Tiongkok telah meningkatkan kehadiran militer dan infrastruktur di wilayah ini yang menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara tetangga termasuk Indonesia. 4. Insiden dan ketegangan. Berbagai insiden penangkapan ikan ilegal, penangkapan kapal nelayan, dan konfrontasi antara kapal patroli kedua negara telah memperburuk hubungan dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dalam sengketa perairan di Kepulauan Natuna dan Laut Cina Selatan ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak utama yang terlibat dalam permasalahan tersebut adalah 1. Indonesia sebagai negara yang memiliki kelautan atas Kepulauan Natuna dan zona ekonomi eksklusif di sekitar Indonesia terlibat langsung dalam sengketa dengan Tiongkok terkait klaim perairan. Kedua, Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan melalui peta 9 garis putus yang mencakup perairan di sekitar Kepulauan Natuna sehingga memicu konflik dengan Indonesia. Ketiga, negara-negara yang terlibat adalah negara-negara ASEAN. Negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei juga memiliki klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan dan seiring terlibat dalam sengketa dengan Tiongkok meskipun tidak secara langsung terkait dengan sengketa Natuna. Dinamika regional mempengaruhi hubungan dan kebijakan negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok. Keempat yang terlibat adalah Amerika Serikat. Sebagai kekuatan global dengan kepentingan strategis dan komersial di Asia Tenggara, Amerika Serikat seringkali mendukung negara-negara ASEAN dalam sengketa mereka dengan Tiongkok dan menekankan pentingnya kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan.
Yang kelima, organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS memainkan peran penting dalam menetapkan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa maritim. Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional tahun 2016 yang menolak klaim 9 garis putus Tiongkok adalah salah satu contoh peran organisasi internasional dalam sengketa ini. Yang terakhir adalah kapal nelayan industri perikanan. Nelayan dari berbagai negara termasuk Indonesia dan Tiongkok terlibat langsung dalam insiden di perairan dan disengketakan terutama terkait aktivitas penangkapan ikan ilegal. Berikut ada bukti peta klaim 9 garis putus atau 9 Dead Line Tiongkok. Peta ini menunjukkan klaim 9 garis putus Tiongkok yang mencangkup sebagian besar lautan Cina termasuk wilayah perairan di seputaran Kepulauan Natuna. Baik, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari kasus ini. Adapun kelebihan dari kasus ini yaitu yang pertama dari segi langsung dan fokus, yaitu langsung melibatkan pihak-pihak utama dalam sengketa yang memungkinkan dialog yang lebih fokus dan efektif. Sedangkan dari segi fleksibilitas yaitu memberikan fleksibilitas dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa tekanan dari pihak ketiga. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama keterbatasan implementasi. Kesepakatan mungkin sulit diimplementasikan jika salah satu pihak tidak berkomitmen penuh. Yang kedua ketergantungan, yaitu terlalu tergantung pada niat baik dan kepercayaan antara kedua negara yang bersengketa. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari sengketa perairan di Kepulauan Indonesia dan Tiongkok, khususnya di Laut Natuna Utara, mencerminkan adanya klaim tumpang tindih antara Tiongkok yang menggunakan klaim 9 garis putus dan Indonesia yang berpegang pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Meskipun klaim Tiongkok tidak diakui oleh banyak negara dan Mahkamah Arbitrase Internasional telah menolak klaim tersebut pada tahun 2016, Indonesia tetap menegaskan kedaulatannya melalui patroli militer dan penangkapan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kedua negara tetap berupaya menyelesaikan sengketa ini melalui dialog diplomatik. Meskipun tantangan keamanan regional tetap ada, sengketa ini mencerminkan kompleksitas teritorial di Laut Cina Selatan, pentingnya hukum internasional, dan perlunya diplomasi berkelanjutan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.